Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi distribusi normal. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Raffi Rahman dari absen 10. Nama saya Nadia Dewantari Fatona. Nama saya Triesa Eldia Grace. Di sini distribusi normal, pengertiannya adalah distribusi probabilitas yang terpenting dalam statistik. Yang distribusi normal bisa disebut juga Gaussian. Jadi, jenis variabel acak kontinu digunakan untuk menerangkan fenomena alam, industri, perdagangan, tingkat pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada fungsi kerapatan probabilitas kontinu. Variabel acak diskrit dan menelaah distribusi probabilitas di mana variabel acak diskrit X-nya dapat mengambil nilai bilangan bulat non-negatif yaitu X sama dengan 0,1, 2, 3. Sementara itu, untuk variabel acak kontinu X, X dapat mengambil nilai sembarang bilangan real. Konsekuensinya, sebuah fungsi digunakan untuk menyatakan distribusi probabilitas dari setiap variabel acak kontinu. Fungsi ini disebut fungsi kerapatan probabilitas. Selanjutnya, di sini ada definisi dari fungsi rapat probabilitas variabel random X dengan mean dan variansi yang memiliki distribusi normal. N X, min, deviasi standar sama dengan 1/√2 pi deviasi standar dikali E pangkat min 1/2 variansi X kurang min pangkat 2. Di mana pi sama dengan 3,14159 dan E sama dengan 2,71828. Jadi probabilitas ini dinyatakan sebagai P A kurang dari X kurang dari B. Yang selanjutnya sifat-sifat kurva distribusi normal. Yang pertama, kurva distribusi normal berbentuk lonceng atau genta dengan satu titik puncak atau unimodal. Yang kedua, min sama dengan median dan sama dengan modus yang memberikan pola simetris. Yang ketiga, kurva di kedua sisi ujungnya mendekati sumbu horizontal. Yang keempat, kurvanya menunjukkan bahwa luas daerah yang termasuk antara deviasi standar yang pertama sama dengan min 1 dan deviasi standar 1 sama dengan 1, deviasi standar 2 sama dengan min 2 dan deviasi standar 2 sama dengan 2, deviasi standar 3 sama dengan min 3 dan deviasi standar 3 sama dengan 3. Masing-masing sama dengan 68,26%, 95,45% dan 99,73% atau dinyatakan dalam interval. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat-sifat distribusi normal, min, varians, deviasi standar, koefisien, momen kemiringan, koefisien momen kurtois, deviasi min. Yang selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk distribusi normal ditentukan oleh min dan deviasi standar. Yang kedua, penggunaan kurva normal standar. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Transformasinya itu Z sama dengan X min per deviasi standar. Memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal standar sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1.
Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya. Artinya, luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Dengan Z1 sama dengan X1 dikurangi min per deviasi standar, dan Z2 sama dengan X2 dikurangi min per deviasi standar, sehingga cukup dibuat tabel distribusi normal standar kumulatif saja. Ini merupakan gambar kurva normal dengan min dan standar deviasi yang berbeda. Nah, berikut adalah lampiran tabel distribusi normal. Yang ini nilai Z negatif dan nilai Z positif. Nah, di sini kita ada contoh dan pembahasannya. Soal pertama adalah tentukan luas daerah di bawah kurva normal yang terletak pada antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,96. Berarti kan yang ditanyakan adalah luas arsirannya. Nah, dapat kita ketahui untuk mencari luas arsirannya adalah kita lihat di tabel Z barisan 0,9 dan kita bisa lihat di kolom 0,06 yang berarti hasil luas arsiran dari Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,96 adalah 0,3315. Nah, selanjutnya yang B, antara Z sama dengan min 1,52 dan Z sama dengan 0. Luas arsirannya adalah, kita lihat di tabel Z. Tabel Z di barisan 1,5 dan kolom 0,02. Jadi hasil dari luas daerah min 1,52 dan Z sama dengan 0 adalah 0,4357. Selanjutnya soal yang C adalah luas ke kiri dari Z sama dengan 0,23 adalah, di sini bisa kita lihat ada 0,5. Nah, dari mana berasal 0,5 tersebut? Jadi, 0,5 tersebut berasal dari luas peluang dari 0 ke kiri adalah 0,5 dan kanan sama 0,5 juga. Kenapa? Karena total dari seluruh peluang tersebut adalah 1. Nah, jadi kita mencari dari 0 sampai 0,23. Di sini selanjutnya kita bisa lihat di tabel Z di barisan 0,2 dan kolom 0,03. Hasilnya kan 0,0910 lalu ditambahkan dengan 0,5 tersebut. Jadi hasilnya adalah 0,591. Selanjutnya untuk soal yang D adalah luas antara Z sama dengan min 1,03 dan Z sama dengan 1,25. Nah, berarti di sini kita harus mencari dua luas arsiran dengan cara kita harus mencari luas arsiran pertama dan luas arsiran kedua. Nah, yang pertama, luas arsiran pertama itu dari luas antara Z sama dengan min 1,03
Di sini bisa kita lihat di tabel Z dan kita cari baris 1,0 dan kolom 0,03. Berarti hasil luas antara Z sama dengan min 1,03 adalah 0,3485. Selanjutnya kita mencari luas arsiran yang kedua. Nah, luas arsiran yang kedua itu adalah luas antaranya kan Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,25. Di sini kita dapat lihat kembali ke tabel Z. Lalu kita cari baris tabel Z 1,2 dan kolom dari 0,05. Nah, berarti hasil dari luas antara 1,25 adalah 0,3944. Setelah kita mengetahui dari luas arsiran pertama dan kedua, selanjutnya kita menjumlahkan dari luas arsiran kedua tersebut. Berarti luas arsiran pertama itu tadi 0,3485 ditambah luas arsiran kedua 0,3944 sama dengan 0,7429. Kita dapat di sini yang A, yang bagian A itu soalnya P sama dalam kurung 0 kurang dari sama dengan Z kurang lebih dari sama dengan 1,23. Nah, di sini jawabannya itu adalah 0,39007. Ini didapat dari, jadi soalnya itu menunjukkan antara, jadi antara 0 sampai dengan 1,23. Nah, kita bikin dulu ini gambarnya. Nah, di sini setelah kita bikin gambarnya, kita membuat luas daerahnya. Nah, di sini ada ini berikut luas daerahnya. Nah, terus kita bisa dapat jawabannya 0,3907 itu dari tabel ini. Nah, tabel ini kita bisa baca dengan cara, tadi kan soalnya itu 1,23. 1,23. Ya, terus habis itu kita lihat dulu nih angka depannya, yaitu 1,2. Kita cari itu di bagian ke bawah. Yang ke bawah itu yang 1,2. 1,2 itu yang ini. Nah, yang selanjutnya kita nyarinya yang di belakang ini 3. Kita bacanya itu 0,03. 0,03 itu kita lihatnya di sini. Nah, habis itu kita dapat jawaban itu dengan cara kita lihat kayak titik temu gitu. Ini, jadi jawabannya 0,3907. Nah, yang B itu soalnya P dalam kurung Z lebih dari sama dengan min 0,82. Nah, di sini kita dapat menjawab dengan dua alternatif, yaitu yang pertama menggunakan nilai Z positif dan menggunakan nilai Z negatif. Yang pertama itu P dalam kurung Z lebih dari sama dengan min 0,82, itu sama dengan P dalam kurung min 0,82 kurang dari Z kurang dari sama dengan 0 plus P dalam kurung Z lebih dari sama dengan 0
sama dengan P 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 0,82 plus P dalam kurung Z lebih dari sama dengan 0. Nah, kita di sini, kalau dilihat dari tabel itu, kita dapat 0,82 itu jawabannya itu 0,2939 plus 0 ini kita bisa dapat itu 0,5. Nah, ini dijumlahin jadi 0,7939. Yang alternatif yang kedua itu menggunakan nilai Z negatif. Jadi kita lihat tabel yang negatifnya. Kan ada dua tabel, yang ada negatif dan positif. Nah, yang ketiga adalah penggunaan kurva normal standar terhadap distribusi normal umum. Untuk mengubah distribusi normal umum X dikurangi N menjadi distribusi normal standar Z sim N 0,1 digunakan nilai Z atau standar unit. Bentuk rumusnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan X dikurangi min dibagi deviasi standar dengan Z sama dengan nilai variabel distribusi normal standar, X sama dengan nilai variabel distribusi normal umum, mu sama dengan min variabel distribusi normal umum, dan sigma sama dengan simpangan baku variabel distribusi normal umum. Oke, pertanyaan nomor 1. Tentukan P X sama dengan lebih dari 90 dan X sama dengan kurang dari 126 untuk min atau rata-rata sama dengan 105 dan deviasi standar sama dengan 10. P X sama dengan lebih dari X1 dan X sama dengan kurang dari X2. Sama dengan P X sama dengan lebih dari 90 dan X sama dengan kurang dari 126. X1 nya adalah 90 dan X2 nya adalah 126, sehingga Z1 sama dengan X1 dikurangi min atau rata-rata dibagi deviasi standar dan dimasukkan angkanya, yaitu 90 dikurangi 105 dibagi 10 sama dengan minus 15 dibagi 10 dan dapat menghasilkan minus 1,5. Lalu Z2 sama dengan X2 min dikurangi rata-rata dibagi deviasi standar dan dimasuki angkanya, yaitu 126 dikurangi 105 dibagi 10 sama dengan 21 dibagi 10 dan dapat dihasilkan 2,1. Lalu berikut gambarnya, dan P X sama dengan lebih dari 90 dan X sama dengan kurang dari 126, yaitu mendapatkan hasil P Z sama dengan lebih dari minus 1,5 dan Z sama dengan kurang dari 2,1. Sama dengan P Z sama dengan lebih dari minus 1,5 dan Z sama dengan kurang dari 0 ditambah P Z sama dengan lebih dari 0 dan Z sama dengan kurang dari 2,1 sama dengan P Z sama dengan lebih dari 0 dan Z sama dengan kurang dari 1,5 ditambah P Z sama dengan lebih dari 0 dan Z sama dengan kurang dari 2,1 dapat dihasilkan yaitu 0,4332 ditambah 0,4821 dan dapat dihasilkan dari penjumlahan tersebut yaitu 0,9135. Jadi P X sama dengan lebih dari 90 dan X sama dengan kurang dari 126 menghasilkan 0,9153. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.